Yang harus diperhatikan saat melakukan pengeleman seperti ini yaitu sensor proximity supaya handphone kalian nggak error saat buat nelpon. Hey guys, jumpa lagi dengan saya Sanjaya Tutorial. Kali ini saya akan melakukan cara bagaimana mengganti LCD pada HP Oppo A12. Buat kalian bisa kok melakukannya ya. Langsung saja kita lepas SIM tray-nya terlebih dahulu untuk di awal dan kemudian lepas backdoor belakang melalui atas lubang SIM tray seperti ini menggunakan kuku. Dan kemudian tinggal kita putar saja seperti ini guys. Dan ini dia untuk backdoor belakangnya sudah terlepas dan selanjutnya kita lepas untuk keseluruhan baut dari penutup mesinnya. Ini bautnya lumayan banyak ya, jadi kalian harus punya obeng plus ya. Baik, dan selanjutnya tinggal kita lepas soket baterai, kemudian lepas baterainya seperti ini guys. Kita tarik saja yang warna hijau ini ya. Kalau di bawahnya ada yang warna bening, jangan ikut ditarik karena itu nanti berat guys. Kita lepas soket LCD dan kemudian di sini saya manasin LCD-nya menggunakan hot gun ya. Kenapa harus dipanasin seperti ini? Supaya lem yang leleh dan kita bisa mengangkat untuk LCD yang ini guys, yang rusak ini ya. Bisa kalian menggunakan cairan ya kalau kalian nggak memiliki solder uap seperti ini alias hot gun guys. Untuk menyeting ukuran suhunya, hot gun ini aku setting ke 180. Jika sudah, tinggal kita lakukan seset seperti ini guys. Jika kalian belum memiliki alat seset, kalian bisa cek link pembelian di kiri bawah ya. Baik, dan selanjutnya kita lepas untuk LCD-nya seperti ini ya. Karena ini LCD-nya sudah mati. Oh, ternyata LCD-nya sudah pernah gantian ya guys ya. Dan di sini ada serpihan pecahan di frame-nya. Jadi kita angkat dulu ya. Kita bersihkan supaya nanti pembersihannya lebih mudah. Di sini saya melakukan pembersihan menggunakan obeng min. Jadi tinggal kita gosokkan saja seperti ini ya, pada intinya ya sebisa kita ya, gimana ya, kita sosrok saja seperti ini menggunakan obeng min. Bisa juga kalian menggunakan pinset atau alat yang lain. Yang terpenting untuk framenya ini harus benar-benar bersih ya guys ya, supaya nanti untuk pengelemannya lemnya itu bisa kuat banget ya. Kalau dasarnya bersih pasti kuat kok ya. Tetapi kalau ini nggak dibersihkan dulu, nanti kalau dilakukan pengeleman nggak lama nanti lepas lagi. Apalagi kalau pas waktu pengeleman sudah dipasang, kalian nggak nunggu dulu lemnya sampai kering ya. Ini bahaya banget guys untuk kedepannya ya. Kalau kalian pengen lemnya kuat, kalian harus melakukan pembersihan sebersih-bersihnya. Oke? Baik, dan kemudian di sini saya melakukan sikat ya, penyikatan. Jadi di sini saya menggunakan sikat gigi bekas yang selalu aku gunakan untuk setelah pembersihan menggunakan obeng min. Setelah itu menggunakan sikat gigi bekas ini guys, yang lembut ya, yang pastinya ya harus benar-benar bersih. Baik, dan kemudian di sini saya menggunakan LCD OG Original Quality. Untuk LCD A12 ini sama dengan A5s kemudian A11K ya. Jadi buat kalian yang ingin mengganti sendiri, ingin membeli LCD-nya, bisa kok cek link di kiri bawah ya, itu ada link pembeliannya. Baik, dan kemudian kita tes terlebih dahulu untuk LCD-nya. Jangan lupa pasangkan soket LCD dan kemudian soket baterainya, dan kemudian kita nyalakan handphonenya. Jadi kalian harus perhatikan nih untuk cara pengetesan handphonenya. Baik, karena ini baterainya nggak kuat ya, ini error juga nih baterainya. Jadi sembari aku cas ya. Baik, dan kemudian kita swipe ke atas dan kemudian kita tes untuk geser-geser seperti ini ya. Dan kemudian kita tes juga untuk kontrasnya, apakah normal untuk LCD-nya atau enggak. Dan ini normal ya untuk kontrasnya, oke, lulus. Dan kemudian tinggal kita tes untuk sentuhannya. Kita tekan satu aplikasi dan kita muter seperti ini. Jika tidak lepas untuk aplikasi yang kita putarkan ini, berarti lolos tes ya. Dan kemudian kita tes juga untuk menu navigasi ya, apakah bisa disentuh atau tidak, dan lolos semuanya ya. Jadi tinggal kita lepas kembali untuk LCD-nya dan nanti langsung kita eksekusi untuk pengeleman. Baik, dan di sini harus kalian perhatikan juga jika ada plastik seperti ini harus dilepas guys. Kalau nggak dilepas nanti kamera depan kalian buram. Dan kemudian ada plastik di sini saya lepas, dan kemudian plastik double tip juga saya lepas, dan kemudian fleksibel LCD saya tempelin seperti ini ya. Dan kemudian lakukan pengeleman. Nah, disinilah harus kita perhatikan guys, untuk sensor jaraknya itu ada di sebelah kanan kamera ya. Jadi jangan dilakukan pengeleman. Jika mau dikasih lem nggak apa-apa, tetapi sedikit saja ya, jangan sampai ketutup untuk sensor jaraknya atau sensor proximity-nya. Kenapa? Nanti jika ketutup bakalan kalau kalian nelpon layarnya mati, kemudian membaca pesan voice note,
layarnya juga mati. Itulah sebabnya banyak banget kejadian ketika setelah mengganti LCD error seperti yang saya bicarakan barusan ya, yang saya omongin ya. Baik, setelah melakukan pengeliman tinggal kita pasangkan LCD-nya, kita masukkan soket LCD ke lubang dan kemudian kita terapin seperti ini dan kita tekan-tekan saja seperti ini guys sampai benar-benar presisi ya, tetapi ngambang guys ya, jangan terlalu kuat. Dan selanjutnya di sini kalian bisa menggunakan plester, bisa juga menggunakan karet seperti ini yang saya lakukan ya, tetapi karetnya cari yang agak renggang ya. Jangan yang masih nggak molor kalian gunain ya, nanti takutnya terlalu menekan guys. Baik, untuk durasi video saya percepat dan ini sudah kering. Tadi aku menunggu sekitar 30 menit sedikit ya. 30 menit lebih sedikit. Baik, dan ini kita lepas untuk karetnya yang terpasang di handphonenya. Dan kemudian kita rapikan soket LCD, pasangkan soket LCD ke mesin dan pasangkan baterai. Kemudian pasangkan juga soket baterainya guys ya. Dan kemudian tinggal kita nyalakan kembali. Nah, ini menyala berarti tinggal kita rapikan untuk handphonenya ya. Di sini kita pasangkan fingerprintnya terlebih dahulu dan kemudian pasangkan penutup mesinnya seperti ini guys ya. Jangan sampai nyelip guys ya, jangan sampai nyelip, harus benar-benar pas dan ngunci. Dan selanjutnya tinggal pasangin untuk keseluruhan baut, dan untuk bautnya jangan sampai ketuker ya. Kalau ketuker misal kepanjangan nanti malah nembus ke LCD dan LCD-nya ada bintik putihnya gitu guys. Baik, dan selanjutnya tinggal kita pasangkan untuk back cover atau backdoor belakangnya karena ini pemasangannya sudah selesai ya guys ya. Jadi kalian sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Jika kalian ingin mengganti LCD sendiri, yaitu tadi yang aku sebutin, yang aku jelasin, yang aku praktekin, kalian praktekin guys ya. Pasti 100% berhasil ya. Baik, dan ini tinggal kita pasangkan SIM tray-nya seperti ini dan coba kita nyalakan untuk handphonenya dan kita tes ulang untuk sentuhannya gimana dan kemudian menu navigasinya gimana dan kemudian kontrasnya gimana, dan ternyata normal. Dan ini sudah selesai guys ya. Jadi caranya seperti itu, mudah banget. Kalau kalian ingin membeli LCD-nya, kalian bisa cek link pembelian di kiri bawah. Oke, bye-bye, terima kasih.